Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan, apa yang mesti disampaikan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, sebelum firman Allah ini saya bagikan, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu tetap pelihara roh penyembahan itu, tetap pelihara. Saya merasa Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Dia akan melakukan sesuatu bagi kita semuanya. Selesai firman Tuhan, Bapak Ibu akan saya ajak untuk menyembah Dia. Saya tidak akan mengadakan altar call, dan saya tidak akan menumpangkan tangan atas tubuh ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Biar Roh Kudus sendiri yang akan menumpangkan tangan atas kehidupan Bapak Ibu. Hanya satu hal yang saya ingin minta, menyembahlah dengan hatimu, dengan suara yang paling tidak kedengaran telinga saudara sendiri, jangan dibatin, karena saya yakin Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Ya, tema yang saya pilih adalah keajaiban yang terjadi di hari raya Pentakosta. Keajaiban yang terjadi di hari raya Pentakosta. Dan itu merupakan awal daripada pencurahan Roh Kudus, dan keajaiban itu akan terjadi terus-menerus selama gereja masih ada di dunia ini. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa hari raya Pentakosta itu merupakan keajaiban? Paling tidak ada 3 keajaiban yang akan saya kutip yang terjadi di hari raya Pentakosta. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 4, dikatakan, ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua bersama-sama berada di tempat yang sama. Ini yang pertama. Dan tiba-tiba terdengarlah dari langit bunyi seperti tiupan angin kencang, dan bunyi itu memenuhi seisi rumah tempat mereka sedang duduk. Tiba-tiba terdengar dari langit bunyi seperti tiupan angin kencang. Beberapa waktu yang lalu sekalian, Indonesia sedang diberkahi dengan angin puting beliung. Dan pada waktu angin puting beliung itu meniup, maka banyak korban. Pohon-pohon roboh, genteng-genteng rumah diterbangkan, dan banyak mereka yang mengalami kecelakaan, bahkan ada yang mati karena tertimpa rumah atau tertimpa pohon, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu hari raya Pentakosta, terdengar dari langit bunyi seperti tiupan angin yang besar, yang kencang, yang dahsyat, tetapi tidak menerbangkan genteng-genteng di mana mereka sedang berkumpul dan berdoa. Sebaliknya, memberikan satu suasana yang begitu luar biasa, sehingga mereka betul-betul masuk dalam penyembahan yang total untuk menyambut kedatangan Roh Kudus itu. Yang kedua, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Di Alkitab banyak loh sekalian yang kejadian di mana
hamba-hamba Tuhan menurunkan api. Seperti pada waktu Nabi Elia sedang bertanding dengan Nabi Baal, maka api turun dari langit, membakar habis korban bakaran yang sudah disiram dengan air begitu banyak. Pada waktu Salomo mentahbiskan bait Allah, api juga turun membakar semua korban persembahannya. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang dahsyat. Tetapi pada waktu hari raya Pentakosta, apinya tidak satu sekali, gede enggak, tapi kecil-kecil dihinggap di semua orang-orang yang berhimpun di sana. Lain daripada yang lain. Dan api dapat dilihat dengan mata telanjang kita. Apa artinya? Kenapa api itu tidak turun atas Petrus atau hanya pada rasul-rasul, tetapi ada 120 orang yang ikut di dalam doa, masing-masing ada kecil-kecil. Hal itu berbicara sekalian bahwa Roh Kudus bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua. Untuk semua yang ada dalam ruangan ini, untuk semua yang ada di rumah-rumah, dan untuk semua orang yang merindukannya. Amin. Yang ketiga, maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa, seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Rasul-rasul pendidikannya tidak terlalu tinggi sekalian, bahkan mungkin SD barangkali. Tetapi yang luar biasa, ada 120 orang yang ada di loteng Yerusalem itu. Mereka bisa memakai bahasa-bahasa asing yang ada di dunia. Saya tidak membaca ayatnya itu, tetapi itu terjadi. Pertanyaan, mengapa? Kok bisa seperti itu? Ya, karena Tuhan mau semua bangsa mengenal Dia. Oleh sebab itu Allah memakai bahasa-bahasa yang dipakai oleh manusia untuk menyampaikan, menjelaskan, menerangkan, memberitahukan bahwa Allah itu besar, layak dipuji, layak diagungkan, layak dipuja dan disembah. Saya anggap itu satu keajaiban sekalian. Karena dalam satu waktu yang sama, di tempat yang sama, di mana berkumpul begitu banyak orang yang menyemut, semua bisa mendengarkan bahasa di mana mereka tinggal. Itu keajaiban. Sampai mereka heran, sampai mereka terkagum-kagum. Karena mereka mengatakan, loh, kan mereka itu kan orang Galilea. Kenapa mereka bisa berbicara bahasa di mana kami tinggal? Itu sesuatu yang ajaib sekalian. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus akan membuat keajaiban-keajaiban berikutnya. Kalau kita membaca dan kita para rasul, maka kita bisa menyaksikan bagaimana Roh Kudus banyak membuat keajaiban. Orang lumpuh yang di pintu Elok sembuh. Ananias dan Safira yang mereka berbohong kepada Tuhan akhirnya langsung mati. Petrus yang dipenjarakan dengan dijaga berlapis-lapis tentara sekalian, laskar Romawi pada waktu itu, bisa keluar dari penjara tanpa gembok dari pintu itu dilepas dan bisa menembus pintu gerbang penjara sampai bisa keluar. Itu karya Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus, maka itu akan terjadi dengan kita juga.
Mengapa keajaiban itu terjadi, sekalian? Sampai ada bunyi angin yang kencang meniup begitu kuat. Ada api-api yang kecil-kecil dibagi di antara semua pendoa pada waktu itu. Dan bahasa-bahasa manusia yang dipakai di dunia itu muncul di antara mereka yang tidak pernah belajar bahasa itu. Semua itu sebagai protokol kedatangan oknum yang istimewa dan penting bagi gereja. Itu protokol penyambutan, sekalian. Saya ingat pada waktu saya masih SD, kalau Presiden Soekarno akan dari Solo mau pergi ke Jogja, maka seluruh murid-murid SD, SMP, SMA, mereka supaya berdiri di pinggir jalan, membawa bendera kecil, kemudian memakai pakaian putih-putih. Dan sebelum itu jalan-jalan diperbaiki, sehingga jalan-jalan antara Solo dan Jogja tidak ada yang lubang kecil pun. Semua mulus. Itu sebagai protokol penyambutan orang yang besar, orang yang agung, orang yang dianggap bapak, orang yang layak dihormati, mau lewat. Dan saya ingat pada waktu-waktu seperti itu, mobil mulai diperlambat jalannya, jendela kemudian dibuka, dan Presiden Soekarno mulai mengeluarkan tangannya dan melambai-lambaikan, dan semua anak-anak baik SD, SMP, SMA bersorak-sorak menyambut. Luar biasa hari itu. Dan rupanya itu terjadi dengan kehadiran Roh Kudus. Ada protokol penyambutan yang begitu dahsyat. Saya tulis ya, siapakah gerangan, siapakah Roh Kudus itu, kok sampai disambut seperti itu. Yang pertama, dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Saya tidak membahas ini panjang lebar sekalian. Kalau sudah mau tahu siapakah Roh Kudus, bacalah renungan yang ditulis oleh Ibu Pendeta Ilselim. Ada 6 seri dari Senin sampai Sabtu sekalian. Di situ dijelaskan panjang lebar siapakah Roh Kudus. Dan kalau kalian belum mendapatkan itu, bisa sebentar selesai ibadah minta kepada beliau. Dan saya yakin kita akan diberkati oleh renungan yang sudah dibagi-bagikan. Tetapi pasti ada yang kelewatan juga. Oleh karena itulah kami mendorong supaya jemaat-jemaat yang belum bergabung dalam grup ibadah jam 9, supaya bergabung. Lebih-lebih sekarang sudah dibuat linknya, sehingga tinggal saudara ketuk, dan nanti saudara sudah bisa masuk sebagai grup, anggota grup ibadah jam 9. Hanya tolong kasih nama ya, supaya jangan hanya nomor teleponnya, sebab saya kebingungan ini siapa ya, begitu. Yang kedua adalah sekalian, dia yang melanjutkan misi Kristus. Jadi dia mengemban tugas untuk melanjutkan misi Kristus. Misi Kristus adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dan tugas beban itu sekarang diberikan di atas pundak Roh Kudus untuk bekerja bersama-sama dengan gereja Tuhan. Yang ketiga, dia yang memberi kuasa, otoritas kepada gereja. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diberi otoritas dan kuasa atas segala setan, atas segala penyakit. Maka kita bisa memerintahkan roh-roh jahat yang merasuk seseorang. Kita perintahkan keluar, maka dia akan keluar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sekalian,
saya diminta untuk mendoakan satu perusahaan. Itu berapa kali, tapi saya ambil satu saja. Itu masih putri Pak Saksono yang dulu jemaat kita juga. Di mana perusahaannya itu sering diganggu oleh roh jahat. Pompa air bisa hidup sendiri tanpa connect dengan energi listrik. Kemudian pada waktu kantor tutup malam hari, pagi-pagi tahu-tahu di meja direksi di mana anak Pak Saksono itu ada di ruangan itu, selalu ada satu cangkir air yang penuh. Padahal sudah diminum dan sore itu sudah dikosongin, tapi pagi selalu penuh. Dan kunci itu selalu dibawa olehnya. Sehingga itu menimbulkan keresahan. Tapi pada waktu itu saya ingat kita diminta untuk mendoakannya. Saya datang karena saya tahu otoritas Allah ada dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami tengking roh-roh itu. Dan sejak hari itu tidak akan pernah diganggu lagi. Dan masih banyak cerita yang lain. Dan otoritas yang diberikan kepada kita semuanya. Diberikan kepada kita semuanya. Yang keempat, Dia yang memimpin kepada kebenaran. Saya katakan memang kita sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Yang seringkali tidak cocok dengan akal pikiran kita sekalian. Sehingga kita dibuat bingung. Satu contoh, kita supaya mengasihi musuh-musuh dan mendoakan mereka yang merugikan kita. Itu sesuatu yang sulit untuk kita cerna dalam otak kita lah sekalian. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus kita bisa mengerti dan menangkap makna yang ada di dalamnya. 4 hal ini saya tidak akan menguraikan karena ini merupakan pokok-pokok khotbah, 4 kali khotbah lah sekalian. Saya akan lanjut dengan bagian yang lainnya. Oleh karena itu mengingat begitu pentingnya bagi gereja, kita perlu melakukan 3M. Mudah diingat ya, 3M. Yang pertama yaitu kita perlu mengenal Dia lebih dalam lagi. Yang kedua, menjadikan Dia mitra kerja bagi gereja dan orang percaya. Dan yang ketiga, menjadi lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Kita harus menjadi lebih peka terhadap suara Roh Kudus. 3M. Mengenal Dia, menjadikan Dia mitra kerja, dan menjadi lebih peka kepada suaranya. Mengenal Dia lebih dalam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang memperlakukan Roh Kudus sebagai objek untuk digunakan. Maksudnya begini, kalau membutuhkan dicari, dipanggil. Kalau tidak, ya dibiarin aja. Kalau kita sedang dalam masalah persoalan yang rumit, kita berdoa, Tuhan kirimkan Roh-Mu yang kudus membimbing menolong kami. Tetapi kalau semuanya sudah berjalan dengan baik dan normal, lupa sama Dia. Nah, itu maksudnya kita menjadikan Roh Kudus sebagai objek untuk digunakan. Kalau demikian, maka itu tidak berbeda jauh dengan pointer saya sekalian. Ini kalau pointer ini mau saya pakai, baru saya keluarkan dari tas, kemudian saya bawa, kemudian saya pakai. Nanti selesai langsung saya masukkan ke tas lagi dan akan saya keluarkan lagi kalau itu akan kita pakai lagi. Banyak orang memperlakukan Roh Kudus seperti itu. Nah, kalau kita memperlakukan Roh Kudus seperti itulah sekalian, jangan saudara berharap akan melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Kita harus mengenal Dia dengan benar, bukan sebagai objek untuk digunakan, tetapi sebagai oknum yang berkepribadian ilahi. Amin.
Itu harus. Sebagaimana seorang suami mengenal istrinya dengan begitu rupa, dan seorang istri mengenal kepribadian suaminya seperti itu, dan demikian seharusnya kita mengenal Roh Kudus itu seperti kita mengenal pasangan hidup kita, seperti kita mengenal anak-anak kita begitu dalam, sampai hal-hal yang kecil pun dapat kita kenali dan memiliki hubungan yang begitu akrab dan intim dengan mereka. Dan demikian juga seharusnya dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan dia kapanpun. Kita bisa bersenda gurau dengan dia. Kita bisa serius, tetapi kita juga bisa bersantai dengan dia, karena kita mengenal dia. Jangan menganggap Allah itu walah seperti momok, saudara sekalian, yang kejam, menakutkan. Kalau kita menghampiri dia, kita harus sangat hati-hati, tidak boleh salah sedikit pun. Tidaklah sekalian, Allah sudah mau kita sebagai keluarganya. Itu sebabnya kita memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Hubungan itu dipentingkan supaya kita bisa menghampiri dia, bukan seperti kita menghampiri satu momok yang menakutkan. Nah sekalian, jikalau kita masih memakai pemahaman yang lama, kita tidak akan pernah mengalami terobosan-terobosan yang akan dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita masing-masing. Orang yang sudah menerima Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupannya. Ya, boleh diklik sekali lagi supaya Roh Kudusnya keluar. Ya, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, dalam dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan percaya kepadanya, N-nya di situ ada Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak jauh, dia ada di hati saudara, dia dekat dengan saudara. Sayang kan, kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang oknum yang begitu dekat. Pada oknum itu akan membuat terobosan-terobosan bagi kita. Sayang bukan? Oleh karena itu marilah mulai hari kita menyadari bahwa Roh Kudus tidak jauh. Kita bisa berbisik dengan dia. Pada waktu kita sedang rapat dan kita menghadapi kemacetan dalam rapat itu, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kita tidak tahu bagaimana memecahkannya. Saudara tinggal berbisik, Roh Kudus tolong aku. Tolong aku. Aku menghadapi masalah ini. Yakinlah Roh Kudus akan memberikan terobosan dan jalan keluar. Saya bisa memberikan kesaksian bagian ini cukup banyak lah sekalian. Tetapi saya tidak mungkin menyampaikan itu karena akan menyita waktu yang panjang. Satu hari saya mendoakan seorang wanita di Kalimantan Barat, lah sekalian. Karena wanita ini dianggap hina oleh keluarganya. Telah menikah sekian lama tidak memiliki anak. Orang Chinese biasanya seperti itu. Dan dia datang dalam KKR itu, dia menangis-nangis menghadapi situasi seperti Hana yang diejek oleh Penina. Waktu itu selesai ibadah, dia datang dan dia minta didoakan. Sementara saya berdoa, ada suara yang mengatakan, kasih tahu dia,
tahun depan dia akan melahirkan. Kemudian saya katakan, Ibu, tahun depan Ibu akan melahirkan. Selesai semuanya sekalian secara manusiawi. Saya juga deg-degan. Jadi pandak. Sampai baru waktu 2-3 bulan saya meninggalkan Kalimantan Barat, saya telepon sama pendetanya. Bagaimana dengan ibu itu? Oh ya, Om Simon, dia sedang hamil muda. Aduh, leganya. Saya lega sekali loh sekalian. Dan akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Roh Kudus seperti itu kerjanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam perlu melakukan hal-hal ini. Perlu membuka diri sesering mungkin kepada Roh Kudus. Yang kedua, mengizinkan Roh Kudus mengubah karakter kita sesuai dengan karakter Kristus. Mengizinkan Roh Kudus mengubah pola pikir kita. Dan mengizinkan Roh Kudus mengubah hati kita. Dan kalau kita mengizinkan semuanya dikerjakan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Yang ketiga, hal ini kita lakukan sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Wah, kapan itu? Ya, pasti tidak akan sampai sempurna sekalian. Pada waktu kita mengalami kemajuan dan Roh Kudus melihat kesungguhan hati kita, pasti langsung Dia akan bekerja memakai saudara dan menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kan untuk kepentingan gereja dan kepentingan kita semuanya, bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, jadikanlah Dia mitra kerja bagi kehidupan gereja dan orang percaya. Saya memilih kata mitra kerja sekalian, bukan memakai kata hanya percaya, karena saya mau aktif bekerja sama, bahu-membahu, merasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau percaya, setan pun percaya loh sekalian. Tetapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan setan. Tetapi Roh Kudus bisa bekerja sama dengan orang yang percaya, yang telah diselamatkan. Oleh karena jadikanlah dia mitra kerja. Dan saya mau kasih tahu, Roh Kudus tidak hanya mau menjadi mitra kerja untuk pelayanan gereja. Tidak. Roh Kudus juga mau menjadi mitra kerja sebagai pengusaha, sebagai angkatan bersenjata, kepolisian, politikus, dan lain sebagainya. Ini perlu kita pahami, karena Roh Kudus itu dapat melakukan segala-galanya. Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha bijaksana, dan Dia maha baik. Dan Dia bisa mengerti dan memahami masalah kita sebagai orang percaya. Maka kalau kita mau mengenal Dia dengan baik, kita akan mendapatkan banyak manfaat daripadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Dia tinggal dengan kita. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, selama-lamanya. Dia mau mendampingi saudara dalam segala situasi kondisi, baik situasi bangkrut sampai situasi jaya, baik pada waktu kita dalam kesakitan maupun kesehatan, baik pada waktu kita sedang susah maupun kita sedang jaya. Tuhan dan Roh Kudus akan terus mendampingi kita semuanya.
Sehingga Roh Kudus bisa ikut merasakan. Pada waktu kita sedih, pasti dia sedih. Pada waktu saudara bersuka cita, pasti dia bersuka cita. Pada waktu saudara sedang bergairah, pasti dia akan bergairah bersama-sama dengan saudara. Karena dia mau mendampingi saudara. Dikatakan dia itu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Jadi kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus, saudara akan semakin mengenal siapakah Allah saudara. Karena dia akan membawa kita masuk ke tempat yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam tentang Allah yang kita percaya dan kita sembah. Firman mengatakan dunia tak dapat menerima dia karena tidak melihat atau mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama-sama kalian, akan bersatu dengan kalian. Waktu sampai ayat ini saudara sekalian, saya berhenti dan saya merenung. Karena saya merasa ada sesuatu yang sangat mengherankan. Dekat, tinggal di hati, tetapi tidak dikenal. Ini kan keterlaluan namanya. Ada di hati, dia dekat dengan kita, tetapi kita tidak mengenal dia. Apa mau dikata sekalian? Bagaimana kita akan melihat keajaiban Tuhan jika situasi ini tetap kita pertahankan? Oleh karena itu marilah kita membuka diri seluas-luasnya bagi dia, supaya kita bisa berkomunikasi dengannya. Ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian, menyatu tapi tidak kenal. Ini kan sama dengan suami istri yang pisah ranjang. Masak sendiri, istri masak sendiri, suami masak sendiri, tapi masih tinggal satu rumah. Toh itu pun mereka pasti pernah mengenal satu yang lainnya. Hanya dengan sengaja mereka pura-pura tidak mengenal. Tetapi jangan demikian dengan Roh Kudus sekali. Dia ada di hati kita loh. Dia mengenal saudara. Tetapi pertanyaan, apakah kita mengenal dia? Dialah itu menjadi bahan renungan untuk kita. Nah, sekalian, saya sengaja mengambil satu gambar almari es yang tercanggih. Secanggih apapun almari es, bila tidak tersambung dengan sumber energi listrik, tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Sebaliknya hanya menjadi pajangan atau alih fungsi. Pada waktu terjadi kerusuhan tahun 97 ya, di mana penjarahan terjadi di mana-mana termasuk di kota Jakarta. Di televisi ditayangkan orang-orang mengambil barang-barang di supermarket, ada yang menggotong almari es dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah sampai di rumah, almari esnya tidak bisa digunakan karena tidak ada aliran listrik. Akhirnya dialihkan fungsi menjadi almari pakaian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semegah, semewah, selengkap apapun fasilitas gereja dan kehidupan kita, tetapi tidak terhubung dengan sumber kuasa yang dari surga, itu sama dengan almari es yang tidak connect dengan sumber energi listrik. Hanya jadi pajangan dan alih fungsi. Memang tata cara ibadah masih dijalankan,
tetapi tidak membawa efek apa-apa. Mau kita punya gereja seperti itu? Dalam doa saya sekarang setiap hari saya katakan, Tuhan, lawat gerejamu, supaya gerejamu berfungsi sebagaimana seharusnya, semestinya, supaya di gereja ini aku melihat orang-orang diselamatkan, orang-orang disembuhkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang mengalami masalah diberikan jalan keluar, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kita connect dengan energi ilahi yang disono sekalian, yang hadir lewat kehadiran Roh Kudus, maka doa seperti itu juga tidak ada artinya. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan tolong. Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 24 ayat ke-49. Firman Allah yang hidup. Dan aku akan mengutus Roh Kudus kepada kalian, seperti yang telah dijanjikan oleh Bapa. Tetapi tinggallah dahulu di kota ini sampai Roh Kudus datang dan memenuhi kalian dengan kuasa dari surga. Pesan seorang yang akan meninggalkan mereka. Walaupun itu bukan pesan orang yang mau mati, tetapi pesan yang Tuhan mau kembali ke surga untuk mengerjakan bagian dia bagi proyek keselamatan. Itu penting. Kalau sampai dia berpesan seperti itu, maka pesan itu mengandung suatu makna yang sangat penting bagi gereja. Dan kita sebagai gereja harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita sebagai keluarga Kristen butuh Roh Kudus. Kita sebagai pengusaha Kristen butuh Roh Kudus. Karena Tuhan mengatakan itu penting untuk kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang sudah dibaca tadi dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya berpikir sekalian, saya harap pikiran saya salah. Ini salah satu sebabnya kenapa kalau kita mendorong orang percaya menginjil itu setengah mati. Sulitnya. Seperti kita mendorong gerobak yang rodanya segi 4 sekalian. Sulit sekali. Kemungkinan karena Roh Kudus belum bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Saya yakin jika Roh Kudus itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai seluruh kehidupan kita, tanpa didorong, tanpa diminta, ada dorongan dari dalam untuk membagikan berkat ilahi ini, berkat keselamatan ini kepada mereka-mereka yang belum diselamatkan. Berdoa untuk hal itu Bapak Ibu, supaya Tuhan menolong. Dalam kisah para rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini secara lengkap, isi doa mereka itu salah satunya, Tuhan berikanlah kami keberanian untuk menyampaikan Injil-Mu. Padahal pada waktu itu Petrus dan Yohanes baru saja keluar dari tahanan. Dan mereka dilarang untuk menyampaikan Injil Tuhan. Tetapi justru mereka berdoa, Tuhan beri keberanian pada kami untuk menyampaikan Injil-Mu ini. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka, yaitu seperti ayat yang baru kita baca. Pada waktu mereka berdoa,
Kembali Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi Bapak Ibu yang takut menyampaikan kebenaran Injil, berdoalah supaya Roh Kudus turun atasmu, sehingga kita ada satu keberanian. Kisah Rasul 4 ayat 33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu efek, itu akibat karena Roh Kudus diturunkan atas mereka kembali. Yang ketiga sekalian, biarlah kita menjadi peka terhadap suara Roh Kudus. Peka terhadap Roh Kudus. Kembali, saya itu heran sekalian. Roh Kudus itu ada di hati loh. Ada di hati, tinggal bersama-sama kita untuk selama-lamanya. Kok kita tidak bisa dengar suaranya? Kita mesti bertanya, di mana kesalahannya? Itu perlu sekali. Mazmur 139 ayat 14. Firman Allah yang hidup mengatakan, terima kasih karena Engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu sungguh ajaib, dan semuanya itu kusadari benar. Ini kesaksian pemazmur sekalian. Dari kejadian kita itu merupakan satu kejadian yang dahsyat dan ajaib dan menakjubkan. Sampai hari ini para ahli di kedokteran belum bisa menemukan seluruhnya keajaiban itu. Tetapi itu ada di dalam diri kita. Pada waktu saya mempersiapkannya sekalian, satu hal yang saya renungkan sampai 3 hari. Bagaimana sih caranya kita membangun kepekaan terhadap suara Roh Kudus? 3 hari saya renungkan benar-benar sekalian. Sampai saya ditanya sama istri dan anak-anak, Papi itu mikirin apa sih? Diajak ngomong ada nyambung. Saya bilang, aku sedang memikir caranya bagaimana sih membangun kepekaan. Karena saya rasa ini sangat penting untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Akhirnya sekalian, saya dibawa satu pemikiran, kenapa sih orang buta itu lebih sensitif begitu. Setelah itu saya mulai searching di Google. Saya tanya orang pintar di situ. Dikatakan penyebab orang buta lebih sensitif, biasanya seorang yang kehilangan penglihatan lebih peka pada beberapa panca indera lainnya. Misalnya tukang pijat tunanetra cenderung lebih laku karena pijatannya dianggap lebih tepat sasaran, padahal tidak lihat, hanya diraba. Itu naluri perabanya itu luar biasa. Atau mereka yang kehilangan penglihatan seperti saudara kita Weling, indera pendengarannya menjadi lebih sensitif. Nah, ini yang penting. Ternyata organ tubuh yang berjasa dalam penguatan fungsi indera lainnya itu adalah otak kita. Kembali dekat dengan kita, otak kita. Nanti selesai ibadah tanya sama Dr. Giovanni. Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim Universitas Washington AS dan Universitas Oxford Inggris, ditemukan adanya perubahan pada otak orang-orang yang kehilangan penglihatan sehingga menjadikan mereka lebih peka dalam memproses suara. Ya, mereka kehilangan penglihatan jasmani. Tetapi sekarang kita membutuhkan kepekaan rohani sekalian. Apakah kira-kira otak kita bisa apa enggak ya? Saya rasa otak kita mampu untuk melakukan menolong kita.
Bagaimana dengan kepekaan spiritual kita? Roh Kudus berbisik telinga kita, lewat hati kita. Rahasianya sekalian untuk mempertajam pendengaran spiritual yang utama, masih ada yang lain-lainnya, saya tidak membahas, yaitu membangun hubungan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Membangun hubungan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Maka disitulah nanti kita bisa memiliki ketajaman telinga rohani kita. Contoh, Adam dan Hawa tahu Allah datang karena setiap sore Allah mengunjungi mereka. Sehingga pada waktu hadiratnya turun dan mendengar cara Tuhan berjalan, langsung Adam dan Hawa tahu, wah, Allah datang. Langsung dia sembunyi karena dia sudah melakukan satu dosa. Kemudian keintiman yang mempertajam perasaan sehingga bisa tahu bila pasangannya sedang jengkel, sedang ngambek, atau sedang bersuka cita, walaupun dia tidak bersorak, walaupun dia tidak tertawa-tawa, sebab nanti disangka apa. Tetapi kita sebagai pasangan hidup tahu bahwa pasangan kita sedang bersuka cita. Itu salah satu kepekaan sekalian. Padahal dia tidak cerita, tetapi kita bisa merasakan. Amin. Jadi kalau dengan sesama kita bisa, saya sangat yakin kalau kita mau membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, sudah akan mendengarkan suara Tuhan. Memang itu sulit dianalisa dengan akal kita, tetapi itu akan terjadi loh sekalian. Yang ketiga, keintiman membuat telinga lebih peka, sehingga tahu kedua pasangannya sedang pulang dengan motor. Satu hari Ibu Telia main ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol. Kemudian saya mendengar suara sepeda motor Honda CB pada waktu itu. Langsung saya katakan sama Ibu Telia, Bu, dijemput suami. Karena itu motornya sama dengan motornya Pak Kara Schubert. Tapi Ibu Telia mengatakan, oh tidak, itu bukan suami saya. Benar, bukan suaminya. Saya tanya, Ibu, kok Ibu tahu kok itu kok bukan suami? Iya, kok suami saya naik motor, cara ngegasnya tidak seperti itu. Coba. Itu kepekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk segala aspek. Jadi keintiman kita dengan Roh Kudus akan membuat pendengaran spiritualitas kita semakin tajam. Mari, lewat peringatan Hari Raya Pentakosta ini, maka kita akan melakukan 3M. Mengenal dia lebih dalam lagi, menjadikan dia mitra kerja bagi gereja dan orang percaya, dan menjadi lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Saya sangat yakin jikalau kita semuanya mau mempraktekkan ketiga hal ini, hidup saudara akan diubah oleh Tuhan. Dan kita akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalian semakin cinta kepada Tuhan dan semakin bergantung kepada Dia.